Saudara-saudara, perjumpaan kita kali ini masih akan membahas tentang mengajar budi pekerti melalui cerita silat. Budi pekerti kan sesuatu yang luhur. Cerita silat kan isinya kekerasan. Tapi bagaimana itu bisa dijadikan oleh pengarang di cerita ini menjadi pelajaran budi pekerti itu. Seperti begitu, yuk gerakan Tai Chi itu kalau yuk mengarah ke langit, dia harus mengetahui bumi. Yuk memahami api harus bersamaan juga dengan memahami air, gunung dan danau, gitu. Angin dan badai. Ya. Nah ini intisari daripada kearifan kebajikan klasik itu mengajar budi pekerti, hal yang kontradiktif itu. Ya. Dalam cerita ini ada seorang murid kepala yang diminta untuk mencari penggantinya, nanti penerusnya, orang yang bisa jadi meneruskan perguruannya. Dia kemana-mana membawa pedang pusaka, dan kalau dia dapat orang yang dicari itu, pedang pusaka ini dikasihkan kepada dia. Ya. Nah, apa yang terjadi? Dia sudah menggambara kemana-mana, tapi tidak diketemukan orang yang berbakat itu untuk menerima pedang pusaka ini. Lalu dia kecewa dan menitipkan pedang pusaka itu pada seorang sahabatnya supaya tolong dibawa ke perguruan, sampaikan kepada guru besarnya itu bahwa saya belum berhasil. Ini pedangnya dibawa. Nah, lalu teman baiknya itu dalam perjalanan mengembalikan pedang itu dicuri oleh seorang gadis muda, ya, yang ilmunya tinggi, sehingga pedang itu bisa direbut oleh orang gadis yang mencuri ini. Nah, murid kepala itu kan, wah, gimana ini? Dia ikut menguber si mencuri pedang itu. Dan setelah terjadi pertempuran, si murid kepala itu bingung, kok si pencuri itu menggunakan jurus-jurus yang sama, tapi di sana sini masih banyak kekeliruan itu. Ya. Nah, tapi karena murid ini kelihatannya berbakat orang ini, meskipun melakukan perbuatan orang terpuji karena mencuri pedang orang. Begitu dia sangat antusiasnya terhadap ilmu ini, diam-diam dia sudah mempelajari ilmu dari Wutang atau Wutongsan itu, ya, dari perguruan itu. Tapi karena dia belajar tanpa guru, ya, ada banyak yang kurang tepat jurusnya itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Peristiwa menyelamatkan pedang itu
dirubah menjadi pertempuran untuk membenarkan, mengkoreksi jurus-jurus yang dimainkan oleh si pencuri itu. Jadi itu menunjukkan bahwa cerita silat itu mengajarkan betapa pentingnya melestarikan ilmu itu. Bukan memiliki untuk diri sendiri, tapi ilmu itu harus terus-menerus disempurnakan. Ya. Apakah itu orang yang orang anak muda atau gadis itu mencuri karena kemauannya yang besar untuk mempelajari ilmu pedang itu. Ya. Bukan dengan demikian dia tahu oh ini bukan untuk berbuat jahat si gadis yang mencuri pedang itu, tapi karena menggebu-gebunya keinginan untuk menguasai ilmu pedang itu. Nah cerita ini saya tangkap, wah ini kalau begitu memang ya cerita silat ini memang banyak orang-orang yang akhirnya bisa memikat hati begitu banyak orang sehingga benar-benar mempunyai sumbangan positif bagi perkembangan peradaban masa depan itu. Ya. Anda silahkan lanjutkan sendiri menonton cerita itu dan kalau Anda ada komentar nanti kita bisa membuat Zoom untuk membahasnya ya. Sekian dan sampai jumpa lagi.